Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Komisariat AR Fahrudin, yang saya hormati segenap panitia Milad IMM ke-61, yang saya hormati Dewan Juri Lomba Pidato, dan yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan peserta Lomba Pidato Bahasa Indonesia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita sehingga dapat melaksanakan Lomba Pidato Bahasa Indonesia dalam memperingati Milad IMM ke-61. Hidup di era global yang semakin canggih sarana komunikasinya memiliki dampak positif dan negatif. Bagi generasi now, segala hal yang ingin diketahui sangat mudah dicari melalui sosial media. Namun di sisi lain, pesatnya sosial media juga berdampak buruk bagi remaja dalam memanfaatkannya. Banyak tayangan yang tidak mendidik, berita yang hoax atau tidak benar, bahkan tayangan yang tidak mendidik ataupun kita bagikan kepada orang lain. Kemajuan zaman yang berdampak pada kemajuan teknologi sudah diramalkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, "Allimu auladakum fa innahu makhluquna fi zamanin khairi zamanikum." Ajarilah anak-anakmu karena mereka adalah makhluk di suatu zaman yang berbeda dengan zaman kamu. Hadis ini secara jelas mengingatkan kepada orang tua agar mereka memberikan dasar pendidikan kepada anak dan generasi penerusnya dengan ilmu yang fundamental. Ilmu yang fundamental itu adalah ilmu agama, ilmu umum, dan keterampilan. Dalam hal ini ilmu agama merupakan dasar yang tidak boleh ditinggalkan karena sebagai bekal kehidupan mendatang, yaitu kebahagiaan di akhirat nanti. Namun para remaja juga harus dibekali dengan ilmu sains dan teknologi agar mereka mampu bahagia di dunia juga. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka kita perlu membumikan nilai religius, intelektualitas, dan humanitas untuk generasi berkarakter di era digital. Sebuah generasi akan menjadi baik manakala memiliki akhlak yang baik dan mendalam. Dalam makalah disebutkan, sesungguhnya tegaknya umat manusia itu karena akhlaknya yang baik. Apabila akhlaknya rusak, maka hilang peradaban umat manusia. Oleh karena itu, generasi muda harus berpegang teguh pada ajaran Allah SWT dan mengidolakan Rasulullah sebagai suri tauladannya. Dalam firman Allah, Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik. Di samping religius, generasi muda juga harus dibekali dengan ilmu pengetahuan agar mereka memiliki nilai intelektualitas yang tinggi sehingga mereka mampu bersaing di era seperti ini. Kemampuan seorang remaja dalam satu atau beberapa bidang pengetahuan akan berpulang untuk memperoleh bahkan menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Generasi yang memiliki nilai intelektualitas yang tinggi itu sering disebut dengan ulul albab. Ciri-cirinya digambarkan pada surah Al-Imran ayat 190 dan 191, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata, Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka berilah kami dari siksa neraka. Di samping nilai religius dan intelektualitas, generasi muda harus dibekali dengan nilai humanitas, yaitu kemampuan berkomunikasi dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar. Erat dan akrabnya hubungan manusia digambarkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, yang artinya tidak sempurna iman seseorang hingga dia mencintai saudara seperti dia mencintai diri sendiri.
generasi muda diharapkan tidak menjadi generasi stroberi, yaitu generasi yang enak dipandang, namun rapuh ketika ditempa suatu peristiwa. Tetapi harus menjadi generasi yang secara religius, memiliki kedekatan hubungan yang baik secara dengan Tuhan yang Maha Esa, atau kepada Allah yang sering disebut dengan hablum minallah, dan kedekatan hubungan baik secara horizontal kepada sesama manusia atau hablum minan nas, agar memperoleh manfaat hidup yang baik bagi diri sendiri, orang tua, ataupun sesama manusia lain. Maka kita harus berlomba-lomba dalam memperoleh kebaikan atau fastabiqul khairat. Nah, sebagai pengunjung dari pidato ini, marilah kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148, yaitu fastabiqul khairat, untuk diri sendiri, orang tua maupun orang lain. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.